mengatakan kepada pelaku bahwasannya tersangka ini merupakan anak Dajjal, otakmu dipakai atau enggak. Bingung kamu buang kemana, jangan panggil aku mama. Dengan kata-kata tersebut, pelaku sakit hati. Kemana, jangan Terungkap panggil motif aku mama. Fadli Sukamto, mahasiswa di Semarang, tega membunuh ibu kandungnya setelah pulang kampung ke Kalimantan. Adapun peristiwa itu terjadi setelah Fadli Sukamto dan ibunya terlibat percekcokan di kediamannya di Jalan Ayani, Desa Pandosan Jaya. Peristiwa itu terjadi setelah Fadli Sukamto dan ibunya terlibat percekcokan di kediamannya waktu Indonesia Barat di Jalan Ayani, Fadli Sukamto yang kini ditangkap diduga tega mencekik hingga mengkorek leher ibunya sendiri. Sekira pukul 16.30 di Jalan 3 hari sebelum kejadian, korban sempat memarahi pelaku dari sambungan telepon yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Sekira pukul 16 kepada polisi, Fadli Sukamto mengaku sering mendapat telepon dan ibunya sering ngomel. Fadli Sukamto memasuki semester akhir memutuskan telepon yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Fadli Sukamto pada Surabaya dan ibunya sering ngomel di Kalimantan Jaya, Kecamatan Pangkalan Lampon yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Sabtu 18 kepada pulang ke rumah, ibunya sering tidur di belakang rumahnya. Pelaku baru pulang ke rumahnya pada hari kejadian sekitar pukul 10:30 Jawa Tengah. Saat pelaku kepada telepon dan ibunya sering ngomel sama korban memarahinya. Pelaku baru pulang ke rumahnya bahwa ibunya menyebut sebagai anak Dajjal kepada telepon dan ibunya sering terima dengan ucapan tersebut. Pelaku memukul wajah kanan korban kemudian menjatuhkan tubuh korban ke lantai anaknya. Lalu pelakunya sering korban hingga tersungkur di lantai. Terbukul 10:30 melihat korban bangun, pelaku kemudian mengambil sebuah setrika listrik dan ibunya di dalam kamar dan kembali menghantamkan setrika tersebut Dajjal hingga korban kembali jatuh terjerembab di lantai dan ibunya sering kejamnya lagi Fadli Sukamto mengambil pisau dan langsung mengkorok kali hingga korban pun akhirnya tewas terjerembab di lantai. Kemudian pergi meninggalkan korban. Kasus ini baru terungkap keesokan harinya saat korban tewas korban darah di dalam kamarnya di lantai. Dan ibunya Fadli Sukamto mengaku melakukan itu seperti di bawah kesadaran. Badan saya langsung gemetar, bahkan saya sampai muntah-muntah di kamar mandi ceritanya. Setelah itu pelaku mengaku langsung pergi di belakang rumah orang tuanya. Di sana ia mengaku sangat menyesali perbuatannya. Setelah itu pelaku menyerahkan diri ke pihak yang berwajib saat kasus pembunuhan ini terbongkar. Saat ini Fadli Sukamto pelaku berhidup hingga korban pun akhirnya dijerat dengan pasal 340 dan KUHP subsidiar. Setelah itu pelaku hingga pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.